Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel gua Halim Ucti. Hai guys, kali gua akan menceritakan sebuah kisah horor yang berjudul Lorong Mati di Rusun Cipinang. Kisah ini latar belakangkan rusun yang diceritakan oleh warga-warga sekitar di rusun tersebut. Penasaran kisahnya? Oke, stop kalian senyum bro. Mari kita dengarkan kisahnya. Tahun 2012, seorang pemuda bernama Tio pindah ke sebuah rumah susun di daerah Cipinang. Ia baru saja diterima kerja di sebuah pabrik percetakan dan mencari tempat tinggal murah yang dekat-dekat tempat kerjanya. Rumah susun itu sudah cukup tua, berdiri sejak era 80-an dan tampak tak terurus meski dihuni puluhan keluarga. Bangunannya tinggi menjulang, catnya mengupas, dan bau lembab yang menyambut ke siapapun yang melangkah ke dalam lorong-lorong sempitnya. Tio mendapat unit 307 di lantai 3. Saat pertama kali masuk ke lorong menuju kamarnya, ia merasa seperti sedang diawasi. Lampu lorong berwarna kuning temaram dan suara langkah kaki bergema meski ia berjalan sendirian. Lorong itu panjang dan sempit, dan deretan pintu-pintu kayu tua di kiri kanan. "Iya mas, ini unitnya," ujar Pak Slamet, penjaga rumah susun, sambil menunjuk ke sebuah pintu yang tampak berbeda, warnanya lebih pudar dari yang lain, dengan engsel yang sudah berkarat dan angka 307 nyaris lepas. "Udah lama kosong ya pak?" tanya Tio. Pak Slamet terdiam sesaat, lalu tersenyum canggung. "Lumayan, terakhir yang tinggal di sini tahun kemarin, tapi dia pindah mendadak." Tio tidak terlalu mempermasalahkan. Ia lelah dan hanya ingin beristirahat. Setelah membayar uang muka, ia mulai membereskan barang-barangnya. Malam pertama berjalan biasa, tapi menjelang tengah malam, ia mendengar suara seperti pintu yang diketuk pelan. Awalnya ia mengira suara itu dari tetangga, tapi suara itu terlalu teratur, seperti ada seseorang yang mengetuk pintu, tapi bukan pintu kamarnya. Ketika ia keluar dan menengok lorong, tidak ada siapa-siapa, hanya kegelapan dan bunyi gemericik angin malam dari jendela lorong yang pecah. Malam kedua, suara ketukan itu datang lagi. Kali ini diikuti suara seperti seorang berjalan, lalu menghilang di ujung lorong. Tio tak bisa tidur. Pagi harinya, ia bertanya kepada tetangga sebelah, seorang ibu paruh baya bernama Bu Rina. "Bu, semalam ada yang ketuk-ketuk pintu ya?" Bu Rina hanya menggeleng. "Saya nggak dengar apa-apa mas. Tapi kalau mas dengar sesuatu di lorong malam-malam, mending jangan dibuka pintunya." "Maksudnya?" Bu Rina menunduk. "Lorong itu sejak ada yang meninggal di sini suka aneh, terutama di sekitar kamar mas itu." Tio terdiam. Ia tidak ingin terlalu memikirkan hal itu, tapi rasa penasaran mulai tumbuh. Ia mulai mencari tahu dan benar saja beberapa penghuni lama membisikkan cerita yang sama. Dulu, kamar 307 dihuni oleh seorang wanita bernama Sari. Berusia 26 tahun, ia tinggal sendirian dan dikenal tertutup. Suatu malam, tetangga mencium bau busuk dari kamarnya. Setelah dilaporkan ke pengelola, pintu dibuka secara paksa dan mereka menemukan tubuh Sari tergantung di langit-langit rumah, membusuk selama beberapa hari. Ia diduga bunuh diri, tapi beberapa orang percaya ada hal lain. Setelah kejadian itu, unit 307 kosong selama berbulan-bulan. Penghuni yang menempatinya setelah Sari selalu pindah dalam hitungan minggu. Alasannya beragam, diganggu suara tangisan, bau busuk yang tiba-tiba muncul, hingga mimpi buruk yang sama. Seorang wanita berambut panjang berdiri di lorong menatap diam.
Tio mulai merasa keberadaannya di kamar itu makin mengganggu. Bau aneh sesekali muncul dari kamar mandi meski sudah dibersihkan. Suhu ruangan bisa mendadak dingin seperti di dalam kulkas. Bahkan barang-barang beberapa kali berpindah tempat. Tapi yang paling membuatnya merinding adalah lukisan kecil di dinding yang seolah muncul begitu saja. Padahal ia yakin tak pernah membelinya. Lukisan itu menggambarkan lorong lantai 3 yang sama persis dengan tempat tinggalnya. Tapi ada sosok hitam berdiri di ujungnya. Tio mencoba membuang lukisan itu. Ia membawa ke tempat sampah, membakarnya di luar. Tapi esok harinya lukisan itu kembali tergantung di tempat yang sama. Ia memutuskan untuk merekam lorong semalaman. Ia menaruh kamera tua miliknya menghadap ke arah pintu dari dalam kamar. Keesokan paginya, Tio menonton rekaman itu dengan mata lelah. Hampir tak ada yang terekam sampai pukul 02.46 pagi. Pada menit itu, kamera merekam seseorang berjalan di lorong. Sosoknya samar seperti bayangan. Lalu ia berhenti di depan pintu 307 dan menatap langsung ke arah kamera. Yang membuat Tio hampir membuang laptopnya adalah sosok itu perlahan-lahan tersenyum. Senyum lebar yang tidak wajar. Wajahnya buram, tapi senyumnya sangat jelas. Tio langsung mendatangi Pak Slamet pagi itu. "Pak, saya mau pindah hari ini. Tempat gak beres." Pak Slamet hanya mengangguk pelan. "Saya ngerti, Mas. Mas bukan yang pertama, tapi saya juga gak bisa ngapa-ngapain. Itu kamar memang udah beda. Apa nggak bisa dikosongin aja selamanya?" Pak Slamet menghela napas. "Kalau bisa, saya juga mau. Tapi ada yang nggak mau ditinggal sendiri di sana." Tio pindah hari itu juga. Namun sebelum benar-benar pergi, ia menengok sekali lagi ke lorong tempat unit 307 berada. Lorong itu kosong, sepi. Tapi saat ia melangkah ke lift, ia mendengar suara dari belakang. Tok, tok, tok. Samar dari balik pintu kamar 307. Dan suara perempuan berbisik, "Jangan tinggalin aku sendirian lagi." Beberapa hari setelah Tio pergi, unit 307 kembali kosong. Tapi tidak lama seseorang penghuni baru datang. Namanya Dika, 27 tahun, supir ojek online dari Depok. Ia mendapat info unit itu murah di aplikasi pencarian kos. Tanpa tahu sejarah kelamnya, Dika langsung setuju ketika ditawari kamar tersebut. Dan pengelola baru yang tampaknya belum tahu apa-apa soal kisah unit itu. Hari pertama, semua tampak biasa. Dika hanya merasa tempat itu agak tua dan lembab. Tapi ia sudah terbiasa tinggal di tempat seadanya. Bahkan sejak malam pertama, ia tidak merasa terganggu. Namun tepat pukul 02.30 dini hari, suara ketukan lembu terdengar dari luar. Tok, tok, tok. Dika bangun dengan kening berkerut. Ia mengintip dari lubang pintu. Tak ada siapa-siapa, lorong gelap, sepi, tapi udaranya terasa dingin. Tidak wajar. Ia kembali tidur, menganggapnya hal sepele. Besoknya suara itu datang lagi, lalu datang lagi malam ketiga. Selalu saja jam 2.30, selalu 3 kali ketukannya. Malam keempat, Dika memutuskan keluar dari kamar dan mengejar siapapun yang usir. Tapi yang ia temukan justru membuat darahnya beku. Lorong itu yang biasanya hanya panjang dan gelap, kini lebih panjang dari biasanya. Tangga yang di ujung lorong tidak terlihat. Ia berjalan menyusuri lorong, tapi seperti tak pernah sampai ke ujung. Lampu termarah membuat semuanya terasa seperti labirin yang tak berujung. Ia terus berjalan semakin cepat, hingga menyadari ia sudah berputar di tempat yang sama. Pintu 307 ada di samping kirinya lagi. Padahal tadi ia sudah berjalan jauh dari sana.
Dika panik, ia berlari ke arah sebaliknya, tapi tetap kembali ke tempat awal. Jantungnya berdetak liar sampai akhirnya ia mendengar langkah pelan dari arah belakang, pelan, gemetar, menyeret, dan kemudian suara perempuan. "Kamu juga akan ninggalin aku ya?" Dika menoleh cepat, tak ada siapa-siapa. Tapi napas dingin terasa di belakang lehernya, dan bau busuk seperti bangkai menyerap hidung. Ia menjerit, membanting tubuhnya masuk ke dalam kamar 307 dan mengunci pintu. Begitu masuk, ia terduduk. Ia berpikir keras, mencoba mencari logika. Mungkin aku kecapean, halusinasi. Tapi malam berikutnya, semuanya makin buruk. Kali ini bukan hanya suara ketukan. Jam 2 dini hari, Dika terbangun karena suara air menetes dari kamar mandi. Tapi ketika diperiksa, keran mati. Lantainya kering, hanya ada bekas kaki kecil mengarah ke ruangan tengah, basah dan penuh lumpur. Dika menelusuri jejak itu dan melihat sesuatu yang seharusnya tidak ada, lukisan. Sama seperti yang pernah dilihat Tio, lukisan lorong dan sosok hitam berdiri di ujungnya. Tapi kali ini ada tambahnya, angka 230 tertulis merah menyala di sudut bawah kanvas. Dika membuang lukisannya itu, tapi keesokan harinya kembali lagi. Kini tergantung di atas ranjangnya. Pagi itu, ia mendatangi penjaga rumah baru susun, anak muda bernama Eki. "Bang, ini kamar 307 beneran kosong lama sebelumnya." Eki hanya mengangkat bahu. "Gue baru kerja seminggu bang, tapi gue juga ngerasa aneh. Tempat ini, lorong lantai 3 itu bikin pusing." Dika tak puas, ia mencari tahu lebih jauh hingga mendengar tentang seorang warga lama bernama Pak Jamhari yang pernah jadi RT setempat. Sebelum pindah, ia menemui Pak Jamhari di rumah kontrakannya yang tak jauh dari rumah susu. Setelah dibujuk, barulah Pak Jamhari membuka cerita. Unit 307 itu dulunya bukan buat ditinggalin orang. Itu dulu tempat semacam gudang karena pernah ada kejadian naas. "Apa maksudnya Bapak?" tanya Dika. "Sebelum si Sari tinggal di situ, pernah ada keluarga kecil, suami istri dan anak perempuan umur 7 tahun. Mereka baru 2 bulan tinggal, tapi suatu malam anak itu menghilang. Ditemukan di dalam tangga darurat tergantung dengan tali mainannya. Katanya bunuh diri, tapi kata orang tuanya itu bukan perbuatan anak mereka." Dika merinding dan setelah itu keluarganya pindah. Tapi sejak itu jam 2.30 malam sering terdengar suara langkah kecil atau ketukan dari lorong. Berapa orang pernah lihat sosok perempuan kecil berdiri diam di tangga, menghadap ke atas, tapi kalau didekati hilang. Dika pulang dengan tubuh lemas. Ia tahu ada yang tak beres, dan malam itu ia memutuskan untuk merekam lorong, sama seperti Tio yang pernah lakukan. Walau ia belum tahu bahwa Tio dulu melakukan hal yang sama. Pukul 03.00 dini hari, Dika terbangun karena suara alarm HP-nya berbunyi sendiri. Ia menengok rekaman kamera di laptop. Apa yang ia lihat membuat tubuhnya kaku. Di rekaman pada pukul 02.31, sosok anak kecil terlihat berjalan perlahan di lorong. Rambutnya panjang, mengenakan gaun tidur putih, kakinya basah. Ia berjalan tanpa suara, lalu berhenti tepat di pintu 307 dan menoleh ke arah kamera. Wajahnya rusak, matanya hitam kosong, bibirnya sobek sampai ke pipi. Tapi yang membuat Dika muntah di tempat adalah wajah anak itu berubah. Detik terakhir rekaman, wajah si anak kecil berganti jadi wajah wanita dewasa dengan leher tergantung dan lidah menjulur. Layar mendadak gelap. Keesokan paginya Dika pergi tanpa pamit, meninggalkan semua barangnya. Ia menghilang.
Beberapa orang bilang dia pindah ke Cilengsi. Ada juga yang bilang dia sakit jiwa dan dirawat di rumah sakit jiwa Duren Sawit. Dan unit 307 kembali sunyi. Tapi lorong itu tidak, karena setiap malam pukul 2.30 ketukan masih terdengar. Tok, tok, tok. Dan bagi yang cukup berani untuk membuka pintu akan melihat sesuatu berdiri di ujung lorong. Anak kecil atau perempuan dewasa, kadang keduanya bersama-sama menunggu seseorang tinggal lagi di unit 307. Tamat.